Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Hopefully all of you in good condition and happy situation. Okay, in this opportunity, I would like to present about simple past tense. Okay, firstly, I will explain about the definition of simple past tense, and then secondly about the time signal, and then thirdly rules, and the last is conclusion. Nelson Mandela said that education is most powerful weapon which you which you can use to change the world. As education is the first step for people to gain the knowledge, critical thinking, empowerment, and skill they need to make this world a better place. Okay, I'm going to explain you about the simple past and then what is simple past exactly. Okay, uh, I will going to explain you function from the function. The first is function. What is the function? Simple past tense is the sentence used to talk about event that were complete in the time before now. Jadi di sini simple past ini adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau seperti itu. Jadi kejadian yang sudah pernah kita lakukan tapi di masa lampau dan itu sudah terjadi gitu. Not now, but yesterday, maybe last night, last week, and others. Jadi time signal di sini yang kita gunakan yaitu ada yesterday, kemarin, kemudian ada last week, minggu lalu, kemudian ada last night, kemarin malam, apa atau tadi malam, terus this morning itu tadi pagi atau bla 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 ago, biasanya a years ago, 1 tahun yang lalu, 2 years ago, 5 months ago, apapun uh, ago itu berkaitan dengan kejadian yang sudah kita lalui di mungkin tahun lalu atau masa lalu seperti itu. Oke, we are going to the rules. Kalau seperti yang ada di presentasi, ada kalimat positif, itu dia menggunakan verb 2. Jadi subject plus verb 2. Oke, we are going to verb 2. Kemudian jikalau menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya ataupun kalimat negatif itu menggunakan verb 1, kembali ke verb awal. Diingat ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin membuat kalimat simple past tense yang positif itu menggunakan verb 2 seperti itu. Tapi ketika interrogatif atau negatif sentence we use verb 1 atau verb 1 seperti itu. Diingat-ingat itu ya, karena itu penting. Kita lanjut ke contoh kalimatnya. Di sini ada subjeknya. Yang pertama ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, si, dia perempuan, kemudian he, dia laki-laki, dan kemudian ada it. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan beberapa kalimat verb 2 yang itu positif ya teman-teman, nanti kita gunakan, yaitu ada eat itu makan atau verb satunya eat, kemudian ada swam, itu verb 2 dari swim atau berenang, kemudian ada cook itu memasak ya, verb satunya itu cook, kemudian ada bought itu membeli, verb satunya adalah buy. Kemudian di sini ketika ada menggunakan kalimat negatif, jangan lupa ditambahkan dengan did not atau kalau disingkat didn't. Dan didn't itu kepanjangan dari did not seperti itu. Kemudian nanti ditambahi oleh menggunakan verb 1. Ingat ya, ketika kalimat negatif itu menggunakan verb 1. Itu kalimat kata kerjanya kembali ke awal ya teman-teman. Karena itu krusial juga. Itu yang membedakan jika menggunakan kalimat positif itu menggunakan verb 2, tapi jika menggunakan kalimat negatif itu menggunakan verb utama atau verb 1. Kemudian di sini juga dijelaskan ada contohnya ketika ada apa namanya? Kalimat tanya itu menggunakan did atau didn't dulu di depan sebelum apa subjek. Kemudian barulah menggunakan verb 1. Dan ingat juga ini juga menggunakan verb 1. Bisa kita contohkan satu kalimat atau dua kalimat positif seperti saya makan bakso kemarin. Ya, itu berarti I ate meatball yesterday seperti itu. Itu contohnya. Kemudian ada lagi swam ya atau berenang. They swam
They swam in the swimming pool last week. Mereka berenang di kolam renang minggu kemarin, seperti itu. Kemudian ada juga di sini cook. My mother cooked a delicious food last night. Jadi contohnya ibuku memasak makanan yang enak kemarin tadi malam, seperti itu. Yang jelas itu pastikan teman-teman hafal ya menggunakan rumusnya. Kemudian di sini juga ada saya membuat 3 kalimat ya. Yang pertama ada Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Abdul pergi ke Bali untuk berlibur minggu kemarin, seperti itu. Kemudian I did not sleep well last night. Saya tidak bisa tidur dengan baik tadi malam, seperti itu. Kemudian ini uh, untuk pertanyaan, did you see my bag on the table? Apakah kamu melihat uh, tasku di atas meja, seperti itu. Jadi adalah beberapa contoh kalimat yang digunakan untuk simple past tense, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Oke, seperti itu. Jadi silahkan itu teman-teman pahami. Tadi sudah saya jelaskan dengan sangat jelas ya. Dari perbedaan dari kalau kalimat positif itu menggunakan uh, verb 2, kemudian ketika kalimat negatif dan kalimat tanya itu menggunakan verb 1. Lalu kembali ke awal dan diimbui dengan kata did atau didn't, seperti itu, atau did not. Nah, di sini I will give you assignment. Make five sentences using simple past tense, and then you can complete your task and send to my email. Dan itu sudah bisa dicek ya, email saya ridwanpambudi20@gmail.com. Silahkan teman-teman membuat 5 kalimat simple past tense ya. Terserah, bebas, mau buat kalimat apapun bebas. Yang jelas itu menggunakan simple past tense, dan jangan lupa time signalnya ya yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, for last is conclusion. Kita berada di akhir materi ya. Tadi conclusion is simple past tense is the sentence used to talk about event that will complete in the time before now. Jadi di sini saya ulang lagi, simple past tense itu menjelaskan tentang kegiatan atau sesuatu yang sudah dilakukan di masa lalu, seperti itu, dan sudah pernah terjadi di masa lalu. Kemudian di sini simple past tense ketika kalimat positif itu menggunakan verb 2 ya. Kemudian ketika kalimat negatif menggunakan verb 1, seperti itu. Dan kalimatannya juga menggunakan verb 1. Oke, kemudian last thanks. Ketika teman-teman ingin bertanya lebih, silahkan kirim pertanyaan ke email saya atau bisa menghubungi saya lewat WA. Dan kemudian tidak lupa juga PPT ini menggunakan PPT yang bagus dari Slideshow ya. Maksud saya Slideshow ini banyak sekali isian di sini mengenai education, mengenai cooking dan lain sebagainya. PPT-nya sangat bagus. Itu saja dari saya ya. Stay safe, stay healthy, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.